Kita nggak sadarin aja nih, tiap detik selama 1 hari sebagai ulama punya pendapat, kita nggak pernah lepas dari pandangan malaikat maut 75 kali pandangan. Dan tiap hari malaikat maut akan diam di atas pintu rumah orang-orang manusia tersebut, anak-anak Adam. Kapan waktunya? Di mana masuk waktu adzan sholat. Makanya malaikat lumayan langsung hantam aja, udah nggak peduli. Gitu. Nah yang kita khawatirin, kita mati dalam keadaan jelek di akhirnya. Makanya Pak kata Nabi, talqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Itu dalam kitab Fathul Mu'in. Para muhdisin membagi 2 pendapat. Satu, ada ulama yang punya pendapat hadis ini merujuk ketika seseorang dalam keadaan sakaratil maut, tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi ada juga yang berpendapat enggak, kalau dia sudah dikubur, talqinkan dia. Jadi 2 hadis, 1 hadis ini 2 pendapat ulama, nggak ada masalah bagi orang yang udah dikuburin kita talqinin. Gitu. Nah, kenapa Nabi menganjurkan talqinu mautakum biqauli la ilaha illallah? Kok Nabi nggak nganjurin kalimat subhanallah? Kok Nabi nggak nganjurin kalimat segat kalimat yang lain? Tapi Nabi tekankan kepada umatnya untuk menuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa saudara? Ada apa? Nyatanya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani katakan kalimat tersebut tunfil kufar, menolak akan kekufuran. Pertanyaannya, apakah ada pengkuburan di saat orang sakaratil maut? Imam Ghazali yang jawab dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah, ketika seseorang dalam keadaan sakaratil maut, tidak peduli mau dia kiai, mau beliau habaib, mau beliau ustaz, mau beliau pejabat, mau beliau santri, mau beliau kaya, mau beliau miskin, tidak peduli. Kalau sudah datang saudara, itu malaikat, sebelum malaikat Israel datang, iblis laknatullah akan memporak-porandakan dia punya keyakinan saudara. Itu yang terakhir kita khawatirkan ujian tersebut. Ini iblis diam di sebelah kanan kita dalam kitab tersebut. Apa iblis yang diam di sebelah kanan kita yang menyerupai wajah ayah kita? Duhai anakku, kepalaku jadikan kaki, kakiku jadikan kepala untuk membesarkanmu. Aku ikhlas, aku rela, aku ridho, tapi demi Allah aku tidak akan pernah ikhlas, rela maupun ridho kalau kau mati membawa agama Islam. Mutu Yahudian, matilah kau dalam keadaan Yahudi, karena agama yang diridhoi oleh Tuhanmu adalah Yahudi. Naudzubillah saudara. Kalau iman kita masih kuat, iblis nggak tinggal diam, dia pindah lagi ke sebelah kiri kita, menyerupai wajah ibu kita tercinta saudara. Seorang ibu yang ada di samping kita. Apa kata iblis yang menyerupai wajah ibu kita? Duhai anakku, 9 bulan kau kandung, air susuku kau minum, pahaku kau injak, aku ikhlas, aku rela, tapi demi Allah aku tidak akan pernah ikhlas dan rela kalau kau mati membawa agama Islam. Mutu Nasranian, matilah kau dalam keadaan Nasrani, karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Nasrani. Andai kata yang nalkinin terus, kita rajin ibadah, sebelum malaikat mau turun, malaikat rahmat dulu ngasih kabar gembira. Makanya orang yang husnul khatimah ada ciri Pak. Cirinya apa kata Imam Ghazali? Halisnya kayak basah, wajahnya berseri-seri, dia menoleh ke kanan, mulutnya seperti orang yang tersenyum. Pastikan dia husnul khatimah saudara. Insyaallah. Tapi kalau orang yang suul khatimah, udah mata melotot, mulut mangap, mati sebelah kiri, diganjal pakai bantal, mohon ke kiri aja, itu anehnya. Jangan pakai bantal, dongkrak mobil yang diambil, tetap aja mohon ke kiri. Ya bener-bener ini saudara. Masya Allah, Masya Allah. Dia pokoknya mati. Nah ini yang kita khawatirin kalau orang yang mati husnul khatimah. Apa di dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah? Setelah malaikat rahmat turun memberikan kabar gembira, lalu turun malaikat maut seraya berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah allati kanat fil jasadi thayyib ukhruji hamidatan wabshiri birauhin wa raihan. Hai jiwa yang tenang yang berada di dalam jasad yang baik, keluarlah engkau halnya terpuji dan berbahagialah dengan kebahagiaan surgawi. Ketika dicabut rohnya, bagaikan kita menyambut satu rambut yang ada di dalam adonan roti. Kitab Tamihul Ghafilin menggambarkan seluruh malaikat bersab-sab sejauh mata memandang hamba Allah tersebut. Ketika ruhnya ditarik,
keluar ini roh, seraya seluruh malaikat berkata, mahadihir roh thayyibah. Ruh siapa nih yang baik? Ruh bulan bin bulan. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Disambut oleh malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan almarhum guru kita demikian. Sampai di langit, hadapan pertama dibawa ke hadapan Allah tuh Pak. Jadi saya menuju kita pilih aja dulu dah. Ya, sebab zaman sekarang kalau kita ceramah kagak ada kitabnya babak belur, kita mau orang-orang Wahabi sialan dangkalan sialan gitu. Karena kalau kita ada rujukan kitab, kita sodorin aja nih kitabnya, tolong gitu aja, kagak ada urusan saya. Naiknya nih nyampe langit pertama, ya itu malaikat semua memuja dan memuji. Lalu sebaliknya, kalau seseorang semasa hidupnya kurang ngajar dengan hukum Allah, kurang ajar kepada orang tuanya, dia tidak pernah beribadah kepada Allah, maka ketika malaikat maut datang mencabut rohnya, apa kata malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsul khabisah allati kanat bil jasadil khabis ukhruji damimatan wabshibi bihamid. Jiwa yang buruk yang berada di dalam jasad yang buruk, keluarlah engkau halnya tercela dan berbahagialah dengan siksa azab api neraka. Saudara, ketika dicabut rohnya, kitab Daqaiqul Akhbar ada ikhtilaf ulama. Satu, ada yang berpendapat rasa sakitnya dicabut nyawa bagaikan kita menyembelih seekor kambing dan gak pakai kita seset lagi tuh kulitnya, bentuknya bisa kenceng-kenceng. Gitu. Ada lagi yang berpendapat, oh enggak, Anda punya sorban ataupun kain yang terbuat dari sutra yang begitu indah, banyak dengan pohon-pohon yang berduri, Anda lemparkan dan Anda betot sekenceng-kencengnya. Sudah. Tapi Imam Ghazali punya pendapat, Anda membelah bambu yang sampingnya ada sembilu. Kalau orang sini bilang apa? Yang suka bikin kebelet, olah. Tuh. Itu bagaikan kita terkena olat. Ini olat bukan sembarang olat. Kita belah bambu dari langit ke-7 prosodin sampai bumi ke-7. Itu rasa sakitnya, sudah. Kalau mau nyobain gratis, datangnya ke tempat saya Depok. Bambu gede-gede loh. Bawa kemari, kita belah dari atas, ente prosodin, ente begitu rasa sakitnya, saudara. Makanya pantas kata Nabi, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Mudah-mudahan kita digampangin oleh Allah. Ketika sampai semuanya di hadapan Allah, nah jasad kita lagi diurusin tuh main hidup. Masuknya nih ilmu fikih, memang ngaji bukan ceramah dah. Ya, masuk nih ilmu fikih. Bukan berapa nih? Terus baik. Ini si mayit lagi diurusin main hidup. Ini di hadapan Allah dulu nih roh orang baik. Ditaruh kediamannya di surga, dikasih unjuk. Ntar ente diam di sini kalau bahasa kita ya. Ntar tempat kediaman ente di sini. Ruhnya lagi diurusin yang main hidup, lagi dimandiin. Ya, makanya ini buat amil kalau ada nih, saya paling paham Habib, saya paling keras dia mau ambil deh. Kadang-kadang kalau mandiin mayit udah kayak air nyemprot begitu aja, lu ngaji di mana lu? Coba Anda buka kitab Daqaiqul Akhbar, emang Anda pikir tuh ruh nggak ngejerit? Ngejerit Pak Bu. Apa kata turuh? Wallahi ya ghasil, demi Allah, hei yang memandikanku, jangan terlalu tinggi jarak air jatuh ke tubuhku, jangan terlalu kencang engkau menggusap tubuhku karena panas yang aku rasakan. Makanya sebagian ahli fikih itu nggak boleh antara air langsung jatuh ke jasad si mayit. Tadangin dulu tuh pakai kain. Kalau nggak langsung tuh di tangan. Jadi jangan langsung nyentuhin ke kulit si mayit. Jaraknya juga tinggi banget, jangan rendah banget juga. Nah, tuh mandiin, gosok pelan-pelan. Ketika digosok udah dimandiin, dibawa deh biasanya tuh jenazah. Terus mau dikapanin. Sebelum ditutup kan suka dipanggil keluarganya. Betul ya? Orang Cidodol begitu? Mana nih istrinya? Mana nih anak-anaknya? Mana kerabat dekatnya? Semua kumpul. Udah Dito, ikhlas baru ditutup. Kalau di Depok begitu tuh. Segitu ada yang nantang Pak. Ngapain sih kayak gitu, kan nutup aja, Nabi gak pernah begitu. Dibiarin aja tutup, gak usah pakai ngomong-ngomong. Kadang-kadang saya lawan, bukan lawanan. Kita ajakin debat AIWAI, aku nggak bisa ngomong, udah mau ngeluarin fatwa lagi. Saya bilang, udah lu gak usah ngomong, ntar aja mau gua. Dia mau lagu apa, nggak apa-apa, ini ada dalilnya. Mana dalilnya? Kita ambil kitab dakwah itu. Agak fair, Ustaz, kapan ini nggak bisa baca kitab? Ya lu tolong. Betul. Makanya ngeluarin fatwa sebegitunya, saudara. Nah, padahal di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ngejerit lagi di roh. Hei yang memandikanku, hei yang mau menutup tubuhku dengan kapanku, jangan kau tutup dulu wajahku. Aku
Aku ingin melihat istriku, aku ingin melihat anak-anakku, aku ingin melihat kerabat-kerabatku, karena terakhir kali mereka melihat wajahku di dunia, dan terakhir kali aku melihat mereka secara langsung di rumahku. Baru ketika dipanggil ditutup. Ketika ditutup, ruh dibalikin lagi, ditaruh di sela-sela antara jasad dan kain kafan. Ketika ditutup, tapi nggak dimasukin lagi ke jasad. Kalau dimasukin lagi hidup. Makanya yang namanya mati itu keluarnya ruh dari jasad. Mati itu. Makanya kalau kita nonton ada tuh paranormal juga bilang, Anda lihat ruh ada yang berangkat ke sono, lu saudara aku malaikat maut pakai ruhnya yang jalan, lu keluar lu modal, betul? Karena yang namanya mati keluarnya ruh dari jasad. Udah deh nih, setelah itu biasa deh kita tutup, udah ditutup, udah dibungkus. Sama ruh orang-orang yang mati husnul khatimah juga begitu. Ketika mau dibawa, sebelumnya kan biasanya istri suka pada nyium ya. Orang sini begitu nggak? Kita mati, bini kita nyium, betul? Kira-kira batal nggak wudhu si mayit untuk diwudhuin itu? Kalau yang ngaji pasti jawab enggak. Dalilnya apa enggak? Ya ini yang penting nih. Enggak, mengapa? Enggak baik, gue udah. Sudah. Zaman sekarang nggak bisa begitu pak, harus ada dalil. Itu kata guru gua, paling begitu kita bilang. Lu mau ngikut-ngikut kagak dah, pokoknya ada di sini begitu. Itu dalam kitab Safinatun Najah, nggak usah tebel-tebel ngajinya kitab itu beda. Ada jawabannya. Kenapa kok nggak batal wudhunya si mayit? Karena mayit sudah lepas dari khitab taklif. Kalau ada yang bilang batal, ya berarti mayit masih terbelenggu dengan khitab taklif. Kalau terbelenggu ya udah biarin dia mandi sendiri, wudhu sendiri, dan mandi sendiri cuma ya. Yang batal ya hidup kan begitu. Dan kita bawa nih orang sini kalau bawa jenazah pengen ke masjid, nyolatin di masjid, jalannya pala duluan apa kaki duluan? Jawab. Hah? Banyak yang nentang juga itu pak. Kalau bener itu, mengapa kalau si mayit berdiri masih ya pala di bawah kaki di atas? Begitu sudah. Yang benar kaki duluan baru pala, kan begitu. Dia sejawab minta gua ada dalil, buat kita sodorin lagi 3 kitab. Baru dah, oh begitu Ustaz ya. Gue pegel sama muka-muka kunyuk kayak lu bener. Itu bener, gue ajak debat dulu gini. Di jalaninnya juga kita ada dalilnya, kepala duluan saudara. Tuh kalau depan rumah mau jalan ke masjid tuh, kalau dibuka kitab Fathul Mu'in 1 langkah Fatihah. Al-Fatihah, diam dulu tuh. Langkah kedua Al-Fatihah, sampai 7 langkah baru kita jalan. Nah di sini ikhtilaf ulama juga, ada yang menganjurkan lebih utama yang nganterin jenazah posisinya di belakang, jenazah jalan di depan. Kalau kita makan iring-iringan, belakang ada, depan ada, kawal habis. Ya. Kawal habis sudah, lebih afdal di belakang. Yang di depan biar kiai dan ulama yang menjadi pemimpin untuk memberikan contoh ke umat. Kan gitu, nyampe deh di masjid, sampai di masjid kita sholatin. Itu dari rumah ke masjid perut ngejerit tuh pak di atas kerumbatan. Karena kuping kita banyak maksiat nggak dengar. Apa cerita roh tersebut? Kedimuni, cepetin saya, cepet deh. Karena kebahagiaan sedang menanti saya. Karena tadi ruh udah dikasih unjuk bakal tempat kediamannya. Makanya dia pengen buru-buru ke sono. Almarhum begitu tuh, amin. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan sulh khatimah, ketika jasadnya mau dibawa ke masjid, apa teriakannya? Ya wailataha, aina tudhabuna biha. Duh kecelakaan, gua mau dibawa kemana ini? Woi, gua mau dibawa kemana? Cuman yang gotong budeg. Saya mau tanya, kalau yang datang dengar kira-kira gimana? Kalau kabur menimpa, kalau kita banting ke kombatan, betul? Betul? Itu ceritanya. Sampai di mana? Di masjid. Mohon maaf, kalau rumah yang dekat masjid, sholat nggak berjamaah di masjid, berburu nekat orang dah. Nekat. Itu yang namanya kurung apa karpet, ngomong itu karpet masjid. Emang nggak pikir ngomong pak? Nggak ada. Kok saya bicara begini tadi, kalau orang yang kagak percaya sama amrul khariqul lil adat, mereka bilang khurafat itu, kan begitu. Nggak bener itu, dongeng-dongeng khurafat nggak perlu didengerin. Bodo amat lu mau denger kagak, terserah lu. Kalau kata bahasa orang Depok mah begitu. Kalau kata Habib percaya kagak terserah ente deh. Kalau bahasa saya bodo amat lu mau percaya mau kagak terserah lu. Itu aja udah. Itu mayat, itu karpet ngejerit pak, apa ceritanya? Kemana baik bang, kemana? Itu yang kita ngeriin. Ya Allah, bawa dan kemana ke kuburan. Sampai di pintu kuburan ngucap salam apa kagak?
Dia jawab ucap salam apa kagak? Ucap salam. Makanya tadi Ustadz suruh di depan. Saya ingat begini Pak, saya tinggal di STM Mandiri dulu. Ada jamaah saya bilang begini, Ustadz, wasiat almarhum minta itu yang ngurusin semuanya. Loh kok aneh? Enggak, maksudnya mintanya antum yang ngatur semuanya deh, bayar deh. Akhirnya saya panggil Amil, kita bimbing Amil aja kita mandiin bareng. Udah kadongan saya dari awal yang murid, cuma kagak gali kuburan kayak saya. Artinya apa, kita ngikut bokong. Ketika saya bokong nih mayit saya posisi di depan, ditegur sama keluarga. Ya saya mundur, ya masih saya nggak pakai pakaian begini, nggak pakai sorban, pakai baju koko kayak jamaah aja. Dia pikir kita jamaah biasa, saya nggak apa-apa, nggak minta penghormatan apa-apa. Saya mundur. Coba yang jangan di belakang, saya di belakang. Dia maju ke depan. Saya pikir pinter nih orang. Pas nyampe pintu kuburan, dia nyelonong. Lah saya di belakang nahan. Yang di depan maju, saya di belakang nahan. Saya ucap salam dulu. Assalamualaikum ya dar kami mukminin wa antakum dunia wajar. Kan lama tuh. Insya Allah bikin lagu tangan yang tarik-tarikan. Udah kayak kita gentak ikan 5 kilo lagi nanti. Tarik sono, tarik sini begitu. Menarik, kita tahan aja. Itu fitnah membengkak langsung di pangkalan ojek. Apa katanya? Ini orang nggak salah disumpah. Demi Allah gue sumpah, gue yang bawa tuh mayat. Apa dari rumahnya ke pintu kuburan ente sampai masuk beratnya kayaknya mah agak diterima, itu kan kurang ajar sebenarnya. Akhirnya pinta ke mayat, betul. Akhirnya saya datengin, saya bilang saya nahan. Bukan itu nah Ustaz, kan kita orang Islam masuk kuburan ada tata cara. Bukan dong kitab Taqihul Qaul. Kita maral mu'min alal makabir, siapa aja orang mukmin lewat di kuburan lalu dia mengucapkan salam, setelah mengucap salam kaki kanan dia melangkah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sambil jalan talata marrah atau asyarra marrah 3 kali balik atau 10 kali balik, maka Allah akan menerangkan ke sebuah kuburan yang ada di tempat tersebut. Sampai ke kuburan, selesai nyampe di kuburan, orang sini kalau nurunin mayit berapa orang? Jawablah. Berapa? Jangan begitu Pak, jawaban begitu salah. Saya tentang. Lu kok salah Ustaz? Tergantung. Kalau mayatnya kurus kayak saya 3. Kalau mayat gendut, berarti itu 3. Kalau ketiban mayat itu di bawah. Betul. Jadi tergantung jawabannya. Bisa 4, ya rata-rata sih 4. Ya, kalau 5 udah sempit banget. Itu apalagi main ke Sawangan, kuburan sampai 1,5 meter tinggi buat Pak. Masukin jenazah, nah kita pegang begini dari palak turun ke bawah tuh. Di apa namanya tuh orang Betawi bilang? Diturunin begitu. Sorodin, kita pegang Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, taruh turun ke bawah sampai nengok ke atas bang. Besok dalam ini lagi 1 meter bang. Apa memang Pak Ustadz biar muruk sekalian bareng-bareng? Tinggi banget ini kuburan. Tapi itu kan gak jadi masalah. Yang penting bisa nutupin jasad mayit. Itu kitab kajian fikih. Masuk deh nih. Saya tanya, 4 ikat 5 muncul, tali pocongnya dibuka apa enggak? Ditaruh di mana? Kuburan. Ditaruh di mana? Biasanya ditaruh di kaki. Saya ngeri dipakai buat jimat mancing. Ya, apalagi yang mati janda bengsrat udah. Janda bengsrat diambil tuh pocong tali pocong yang diamalin nih haram hukumnya. Pocongnya dipakai buat jimat mancing paling jitu dan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah udah setelah itu diajanin nggak? Dikomatin nggak? Ada dalilnya nggak? Apa dalilnya? Habis kita dijejer. Bener Pak, saya pernah turun ke kuburan tuh orang yang keliling banyak. Saya adanin, saya komatin, kabur. Pada pulang, demi Allah saya sumpah 25 tahun saya berdakwah, ceramah keluar kota, masuk kota, dalam kota, keluar daerah saya ceramah. Belum pernah saya minta sampai gini hari. Belum pernah saya minta-minta ego ceramah ya haram buat saya saudara. Di tempat itu doang saya minta ceramah karena gregetan gua aja dia kabur. Saya bilang, ayo dong yang punya rumah, sekarang digedein dikit. Siap Ustaz, digedein dikit. Saya bilang hadis Nabi, sesungguhnya iblis laknatullah lari terkentut-kentut kalau udah dengar aja nama komat. Kemarin banyak banget iblis di kuburan. Mana tuh orang saudara? Betul. Anda kalau anti silakan, tapi jangan hindarkan orang yang melakukan. Kami juga punya dalil. Betul. Walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi, makanya man tamassakal Quran wal hadits wal ijma' wal qiyas. Ada ijma' ulamanya. Siapa yang bicara? Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Saudara, ada dalilnya. Ketika kita lahir di alam dunia, itu sunnah diadankan. Pergi meninggal dunia pun sunnah hukumnya untuk
dekat. Makanya kalau dalam kitab I'anatul Thalibin itu jenazah udah habis ditutup tuh, ambil tanah, aulin baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. I'anatul Thalibin itu kita 3 kali baca. Kalau itu dibaca dengan berkas surat inna anzalnahu fi lailatul qadar tersebut, si mayit jauh dari fitnah kubur, saudara. Hanya bisa baca inna anzalnahu itu. Setelah turun ajalin kau mati, disiramin kembang kan? Siramin. Ada lagi yang entah, apa dia bilang itu perbuatan yang menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, terutama orang Buddha, itu nggak boleh. Nabi nggak pernah kuburannya dikasih kembang. Bisa tidak tahu di zaman Nabi ada kembang apa kagak ya, kan gitu. Tapi buktinya apa? Nabi pelepah korma itu ditebas oleh Nabi, pelepah korma ditebas ditaruh di atas kuburan Nabi, kuburan seseorang. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Bahwa sesungguhnya 2 ahli kubur ini sedang diangkat oleh Allah. Selagi kembang poli dibasah dan tinti yang pengampunan buat si mayit. Dikias oleh ulama, buka kitab Fathul Mu'in, 2 pendapat ulama, 1 Ibnu Hajar Asqalani, 2 pendapat Imam Romli. Imam Romli bilang berani ngambil kembang yang masih basah di atas kuburan haram hukumnya. Tapi Ibnu Hajar Asqalani katakan tidak sampai predikat haram, tapi hanya sekedar makruh. Makanya waktu Cendana Butin meninggal, konon kembang melatinya hampir 1 ton. Tuh, makanya besok kau urin kembang yang banyak. Dan kembang apalagi dekat Rawabelong. Ya, udah beli doang, udah urin, udah pulang. Sampai ke rumah kita bikin, orang sini suka bikin tradisional, sampai bikin talqin nggak? Suka ada talqin. Nah, kaifiah talqin, yang nalkin madhab kiblat. Si pemimpin talqin diamnya di kepala si mayit, kita yang hadir berdiri tuh ngelilingin kuburan. Itu kita Fathul Mu'in tuh ya, berdiri, jangan ada yang ngomong. Ketika yang mimpin talqin berkata Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, baru kita duduk. Itu badabnya. Dipraktekin begitu. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang nguburin kita mau nongkrong begitu di atas batu nisan lagi, yang lebih gila kayak ngomongin bola di kuburan. Salah lagi kemarin Persija begadang banget begitu di kuburan. Ini dalam kitab Komitmen yang paling keras-kerasnya hati orang yang bicara urusan dunia di kuburan, saudara. Makanya kalau besok ada jamaah yang lagi duduk nih di atas batu nisan, ambil tanah kuburan, tempo lu kagak hadir lagi acara Fathul hari almarhum, jelas banget itu penjelasannya. Itu pulang nih sampai di rumah, bikin malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, malam ketujuh ada dalilnya. Betul? Jangan dengerin orang yang anti yang begini-gini ya. Nah, ini kan almarhum ninggalin istri, turun deh hukum fikihnya. Ambil perempuan kalau dia wafat ditinggal suami, maka dia masuk dalam kategori iddah. Betul? Saya tanya, iddahnya berapa lama perempuan? 3 bulan. 4 bulan? Ada yang bilang 40 hari. Ustaz, iddahnya 40 hari, lu ngaji di Pohon Beringin. Kalau si perempuan tersebut masih bisa memproduksi anak, dia haid, maka iddahnya 4 bulan 10. Kalau dia menopause 3 bulan. Kalau dia wafat, ditinggal wafat dalam posisi hamil sampai dia melahirkan. Selama iddah dalam kitab Uqudul Zaid, tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menikah. Kalau itu dia lakukan, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Saya ceramah begini di Depok banyak yang protes. Terus saya makan bagaimana, Ustaz? Mikirin makan. Ya saya bahas. Terus saya bahas sekarang nggak kelar nih sampai subuh. Bukan saya pulang jauh. Tuh nanti ya makanya ngaji. Saya bikin angkat-angkat dah ngaji ya. Tanya entar susulin, Ustaz kemarin gitu maksudnya apa? Tanya. Nggak boleh masa iddah begitu, saudara. Nah sekarang sebaliknya, kalau bini yang mati, kita ada iddahnya apa kagak? Kalau begitu bini kita mati jam 7, dikuburin jam 8, jam 10 kita kawin, boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Boleh, cuma laki bejat di rumah. Betul? Kenapa laki bejat? Udah anak kuburan masih merah udah nikah lagi. Ada yang bilang kagak boleh, Ustaz. Jangankan bini udah mati, hidup aja laki boleh kawin lagi. Betul? Nggak ada iddah, saudara. Cuman yang lebih utama sampai 40 hari itu
Jangan keluar rumah kalau perempuan idah. Ya, itu nggak boleh haram, hukumnya haram. Nah sekarang diangkat derajatnya itu dalam syariat. Dia nggak boleh dandan, dia nggak boleh ini. Apa sih hikmahnya? Coba andai kata ada janda baru ditinggal mati seminggu, berbibir pakai lipstik keluar rumah, jalan, fitnah nggak jadi? Apa disebutnya? Gatal Iya saudara, kenapa? Karena Islam mengangkat derajat kaum perempuan, tapi kaum perempuan itu sendiri yang tidak menghargai dirinya yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, hukum gak ada tawar menawar. Toh zaman sekarang kan gimana kalau kita kagak berangkat, anak istri kita anak saya siapa yang nafkahin? Ente punya keluarga nggak? Punya abang saya, abang lu yang wajib buat nafkahin lo, anak-anak lo. Ayo ngaji bab waris palingnya nanti ke sana. Tuh, makanya jangan sembarangan tuh. Ya, karena itu ini acara-acara kayak begini ini yang ditunggu-tunggu mayit. Karena dalam hadis al-mayyit bi qabri illa kal garike mentadau. Tidak ada satu mayit pun di dalam kuburnya terkecuali seperti orang yang tenggelam di tengah lautan yang begitu dalam, yang membutuhkan pertolongan dari yang hidup. Itu nih kayak begini nih makanan. Ini kan diniatin buat sedekah untuk almarhum. Betul. Kalau Yasin Pak, saya di Depok sudah bilang itu harus bikin Yasin deh, buang-buang dapat pahala sote kalau dibaca mengingat Yasin. Ini nggak baca main ke rumahnya, ada kali 1000 no Yasin. Jadi yang meninggal bapak tuh Yasin. Ntar di malam Jumat kita ambil atuh. Saya tanya yang 99 dapat pahala kagak? Diam aja di lemari. Dan dapat pahala mana? Nih yang saya baca. Dibacanya tuh kalau di mana dapat pahalanya tuh kalau di mana? Bahkan, makanya saya akalin gimana cara ngakalinnya Ustaz? Lulus hitung berapa musola dan berapa masjid yang ada di wilayah sini. Terus beliin sejadah buat tempat imam, tapi yang bagus. Taruh aja udah di situ kan kagak ganti-ganti sejadah imam. Paling 2 minggu sekali beliin 2, ganti baru. Tinggal lagi ini cuci pahala agak berhenti tuh. Kalau yang begini mah kan habis perkara, pulang makan rumah, besok pagi keluar, kelar pahala habis. Energi doang. Makanya kata Nabi kalau kau bersedekah, sedekah ada di barang sifatnya ke tapi almarhum sedekah bukan hanya harta masa hidupnya, ilmu dari sedekahin. Betul. Makanya yang begini Masya Allah tadi Habib bilang mau udah wafatnya aja masih bisa ngumpulin orang. Saya sama hampir sama dengan Habib Bagir, hampir sama. Habib Bagir baru 3 kali ikut Habib. Jadi kan sama almarhum. Anda baru sekali gitu. Anda ceramah di wilayah mana waktu itu? Ada beliau hadir. Saya ceramah 2 gendor, setelah itu beliau ngajak ngobrol, beliau muji saya. Apa beliau katakan? Guru, baru kali ini aneh dengar ceramah isinya ilmu semua. Lempeng lagi bab mati. Saya nih bahas bab kawin, ya. Saya begitu, ada kita ngobrol panjang lebar, minta nomor handphone, saya pulang. Tahu saya setelah tahlil, saya kontak beliau. Kiai tanggal 11 antum ada acara, ada kosong Kiai, ada minta antum hadir di majelis Anda bikin maulid. Udah oke deal, nanti ada datang bawa jamaah, alhamdulillah ada tunggu. Singkat cerita, 3 hari sebelum wafat, kita suka kontek-kontekan. 3 hari sebelum wafat, almarhum telepon saya. Waktu itu persis saya lagi safari dakwah, saya lagi putar dakwah ceramah di wilayah Jawa Barat. Tepatnya saya lagi di Banjar. Itu di Banjar, saya mau naik ceramah, jamaah maaf, itu PWI LS sudah berkumpit itu. Apa kata orang-orang mereka bilang, ini tuh bagus sama saudara, sama sepaham dengan kita jagain dia, itu balik habis kita sikat di atas dan udah bubar dari ILS. Saya bilang nggak peduli setan, kita mau mati-mati. Setelah itu memang kondisi saya lagi ngedrop, saya lagi capek betul. Saya pikir sama panitia saya juga belum tentu bisa naik. Ada minta bantuan dan ini paling 15 menit ada bisa ceramah. Setelah turun ceramah suara udah habis, tahu-tahu memang sebelumnya saya isi ceramah di tempat yang haram speaker lagi, speaker udah haram gak pakai speaker. Tempat kedua babak belur. Suara habis, gitu, kondisi kurang fit. Kiai telepon saya, almarhum, guru jangan lupa ya tanggal lagi ngadain maulid deh, ente datang di majelis aneh, insyaallah nih hadir Kiai cuma ada lagi ngedrop ini, ente datang ke tempat aneh, nanti ada kasih maju ente, insyaallah sembuh. Mudah-mudahan doaku nanti ada ngadain maulid yang ceramah Habib Bagir. Khawatir Habib Bagir datang terlambat, antum dia ceramah, insyaallah guru ada sempet-sempetin doain ada sehat. Saya gituin 3 hari sebelum wafat. Setelah saya malam acara itu udah rapat panitia di Depok untuk menyambut kehadiran almarhum. Saya juga undang beberapa kiai lain dan beberapa habaib. Tahu-tahu Bang Wawan, Panglima Ciput, kontak saya pada Isa,
kasih kabar kalau almarhum sudah dipanggil Allah. Itu saya duduk di rumah nggak bisa ngomong, air mata aja saya turun. Saya bilang, saya kontak kawan-kawan bahwa apa yang kita rencanakan Allah berikan kehendak lain. Kenapa? Bisa almarhum status Yusuf dari dipanggil Allah. Ya udah, semua pada bingung, waktu udah tinggal dekat. Makanya pas 7 hari saya datang ke sini. Saya untuk apa risikonya ya? Memenuhi keinginan almarhum. Saya datang. Malam 14 saya juga datang. Di malam ke-40 andai kata nggak diundang suruh ceramah saya masih datang. Karena walaupun saya baru kenal, jasa beliau buat saya banyak. Kadang-kadang saya lagi ngisi ceramah, saya bikin status, beliau komen tuh, ajib kiai, terus kitabnya ini ditambahin lagi, gitu. Jadi kan nambah ilmu. Saya buka kita, oh ya ada, kayak gitu aja. Jadi saya kenal sama almarhum seperti itu. Dan masya Allah almarhum santrinya banyak, muridnya banyak. Tapi saya senang juga karena adik dan anak almarhum akhirnya datang ke majelis saya untuk menggantikan almarhum datang ke sana. Ya alhamdulillah saya makin kenal, makin dekat. Makanya bagi saya, walaupun saya tinggal di Depok, di sini Cidodol begitu jauh, terasa dekat kalau ada seseorang yang kita cintai. Apalagi Habib dari Gunung Sindur ini, dari pesantren, obat Gunung Sindur, datang kemari, masya Allah, lumayan jauh. Punya pondok lumayan jauh pada datang, karena dorongan rasa cinta kita kepada kiai dan ulama. Pokoknya jangan ikutin orang-orang yang benci ulama, betul. Apalagi kita punya guru, terusin perjuangan guru kita. Adain majelis taklimnya, ramaikan majelis taklimnya. Insya Allah almarhum akan tersenyum dalam kuburnya. Saya aja hanya sekedar ngobrol ini Pak, udah terus baik. Udah jam 11 lewat tuh, insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa berbagi cerita lagi. Andai ada perkataan yang kurang berkenan semata-mata dari diri pribadi saya sendiri, ada perkataan yang benar hakikat dari Allah. Dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.